Perkenalkan, nama saya Cici Kriani Purba, saya dari jurusan PGSD. Teman-teman sekalian, saya di sini membuat sebuah video keterampilan berbicara. Teman-teman sekalian, kita harus tahu keterampilan berbicara itu apa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan keterampilan berbicara adalah kemampuan kita untuk mendengarkan sebuah bunyi-bunyi atau ingin menyampaikan atau mengekspresikan atau menyampaikan sebuah gagasan, pikiran, perasaan kita terhadap orang lain. Di sini teman-teman ada dua jenis keterampilan berbicara. Itu keterampilan berbicara secara formal dan informal. Contoh, kalau kita berbicara formal, kita tidak harus mematuhi aturan pada seperti berbicara formal. Contohnya, berbicara formal itu kita pada saat mengobrol, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, ataupun informasi terhadap orang lain. Nah, di sini ada berbicara efektif. Berbicara efektif itu adalah berbicara dengan menggunakan ketepatan pengucapan, ketepatan intonasi, pilihan kata, ataupun kelancaran kita saat berbicara kepada orang lain. Teman-teman sekalian, ada faktornya juga dalam keterampilan berbicara. Contohnya, ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai. Ataupun pilihan kata, ketepatan penggunaan kalimat, ketepatan sasaran pembicara. Apakah teman kita berbicara ini gampang tersinggung atau orang yang biasa aja, apapun yang kita katakan dia tidak tersinggung gitu. Sikap yang wajar, pandangan harus diarahkan pada lawan berbicara. Contoh, kita berbicara kepada orang lain, kita tidak mungkin dong membelakang dia. Contoh, dia sebelah sini, sedang dia di depan kita. Nah, kita berbicara membelakangi dia. Kamu tahu nggak apa yang aku rasain? Tidak mungkin dong. Itu sama saja kita tidak menghargai teman atau lawan berbicara kita dong. Dan dia pun merasa, kok kamu berbicara sama aku, membelakangin aku ya? Harusnya kamu hadap aku dong. Nah, di sini saya jelaskan, maka kalau kita berbicara dengan siapapun, kita harus memantapkan atau mengarahkan mata kita kepada lawan berbicara kita agar kita berbicara pun atau mengobrol dengan teman kita pun enak gitu ya teman-teman. Dan gerak-gerik kita dalam menyampaikan sebuah informasi itu harus sesuai teman-teman. Contoh, pada saat kita menyampaikan kabar duka, nggak mungkin dong dengan aduh aku punya kabar duka. Nggak mungkin dong teman-teman kita menyampaikan sebuah kabar duka menggunakan ekspresi yang bahagia ataupun ekspresi yang senang gitu ya. Contoh, saat kita menyampaikan sebuah berita duka, pasti kita menyampaikan dengan ekspresi, teman-teman aku punya berita duka nih, contoh nenek aku meninggal gitu kan teman-teman, aku sedih banget teman-teman. Pasti muka sedih dong teman-teman. Gak mungkin kita mengekspresikan sebuah berita duka, wah nenek gue meninggal nih teman-teman, gue sedih. Gak mungkin dong dengan muka yang bahagia. Gak dong teman-teman, itu sangat jarang gitu loh. Pasti orang yang saat dia merasa sedih, pasti dia mengekspresikan dirinya sedih. Saat orang merasa bahagia, pasti dia mengekspresikan dirinya yang sangat bahagia dong teman-teman. Nah, kita juga di saat ingin berbicara dengan teman kita harus memilih topik yang tepat. Contoh, saat kita berbicara dengan orang lain, kita harus dapat memilih materi atau topik pembicaraan yang menarik, aktual, ataupun yang mudah didengar oleh teman kita tersebut. Contoh, kita memiliki sebuah cerita yang menarik. Contoh, kita pergi bertamasya, berliburan bersama teman-teman, ataupun kita ingin menyampaikan sebuah informasi atau pengumuman yang sangat penting teman-teman. Contoh, guys, aku mempunyai informasi nih, cuman informasinya sangat penting. Dosen
dosen mata kuliah bahasa Inggris mengatakan kita harus membuat sebuah presentasi tentang bagaimana supaya kita lancar dalam berbahasa Inggris. Nah, pasti teman-teman yang lain pun yang mendengarkan antusias dong teman-teman, karena itu sebuah dari pelajaran yang kita pelajari selama kita belajar bahasa Inggris. Nah, ada teman yang mengatakan, kok kamu dapat informasinya dari siapa? Kok kita yang lain-lain belum dapat informasi ya? Nah, kamu pasti mengatakan dong, aku dapat informasinya dari ibu, contoh ibu Ivi gitu. Aku dapat dari ibu Ivi, dia bilang aku suruh menyampaikan ke teman-teman yang lain. Jadinya aku sampaikan dong ke teman-teman gitu. Nah, kita juga kadang kita kalau presentasi kita harus bisa, kadang kita tidak bisa menguasai materi. Jadi teman-teman, di saat kita mau memulai sebuah materi, kita harus menguasai materi apa yang akan kita bawakan pada saat kita presentasi. Contoh, kita ingin presentasi sebuah keterampilan menyimak. Gitu dong teman-teman. Keterampilan menyimak itu adalah sebuah ide atau gagasan. Kan di saat kita ingin menyampaikan apa itu keterampilan menyimak, pasti kita harus memahami dong teman-teman. Apa sih itu keterampilan menyimak? Apa-apa saja sih keterampilan dalam keterampilan menyimak? Pasti gitu dong teman. Kalau kita tidak menguasai materi, pada saat presentasi kita bingung dong. Apa yang akan kita bicarakan? Apa yang akan kita sampaikan ke teman-teman kita? Gitu dong teman-teman. Pasti kita harus memiliki atau menguasai materi apa yang ingin kita sampaikan. Nah, di sini teman-teman sekalian, banyak banget, sering banget kita dalam memilih topik atau materi yang ingin kita sampaikan di saat kita presentasi itu kadang membuat kita bingung gitu teman-teman. Kadang saya juga saat presentasi saya bingung topik apa yang akan saya buat saat saya presentasi. Apakah teman-teman saya suka? Apakah teman-teman saya saat saya berbicara mereka mendengarkan saya? Nah, saya kadang berpikir gimana ya cara saya berbicara? Gimana ya bahasa atau materi yang akan saya gunakan agar teman-teman saya mengerti apa yang saya ucapkan. Nah, di saat saya berpikir, akhirnya saya menemukan, oh, saya harus menguasai materi saya dulu. Nah, saya pelajari materi-materi apa saja yang ingin saya presentasikan, supaya pada saat saya berbicara atau presentasi di depan saya tidak kebingungan ataupun lupa apa materi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman saya sekalian. Contoh, di sini saya lagi membuat video keterampilan berbicara. Di sini saya merasa saya belum bisa menggunakan kata materi tentang keterampilan berbicara. Kadang saya masih bingung apa ya yang ingin saya sampaikan tentang keterampilan berbicara ini agar teman-teman saya mengerti. Jadi teman-teman, keterampilan berbicara ini sangatlah penting bagi kehidupan kita sehari-hari, karena kita akan selalu berbicara ataupun mengobrol dong teman-teman pada saat kita di kantor, pada saat kita di kampus, pada saat kita sedang bersama orang tua ataupun dosen kita, pasti kita berbicara dong. Kita juga harus, apa ya yang ingin aku bicarain ke teman aku? Apa ya yang ingin aku bicarain ke dia ataupun ke teman gitu loh, contohnya teman-teman. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kita itu harus bisa memilih topik yang tepat, menguasai materi, mengenal audiens, dan pada saat kita nanti mengajar pasti kita akan menjelaskan keterampilan berbicara ke anak didik kita dong teman-teman. Kalau kita pun tidak tahu apa itu keterampilan berbicara, anak didik kita juga bisa bingung teman-teman. Ibu ini ngomong apa ya? Apa sih yang ibu sampaikan tentang keterampilan berbicara? Kalau kita menyampaikan contoh keterampilan berbicara, kalau kita dengan menggunakan kata-kata nah dengan suara yang cepat-cepat ataupun
dengan kata-kata yang kurang jelas, pasti anak didik kita kebingungan dong teman-teman. Pasti dia bilang, apa sih yang disampaikan sama ibu itu tadi? Aku bingung loh teman-teman, aku nggak tahu apa yang ibu itu jelaskan gitu. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita memahami apa itu keterampilan berbicara dahulu, baru kita jelaskan apa itu keterampilan berbicara kepada orang lain. Dan sekian video yang saya buat. Maaf teman-teman jika saya kata-katanya kurang bagus ataupun kurang jelas. Di sini saya masih belajar. Saya mohon komentarnya teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.